Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga kita dapat menerima pembelajaran pada kali ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Aziza Nur Prastiawati, mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas 11 Maret yang sedang mengikuti program pengenalan lingkungan persekolahan di SMA Negeri Gondang Rejo Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem periodik unsur. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu sistem periodik unsur? Nah, sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur yang berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Sistem periodik unsur ini sering sekali kita gunakan pada pembelajaran kimia. Apakah adik-adik ada yang tahu? Ternyata sistem periodik unsur ini memiliki sejarah perkembangan dari terbentuknya sistem periodik unsur hingga sistem periodik unsur yang sering kita gunakan pada saat ini. Teori yang pertama yaitu dari Antoine Lavoisier, di mana ia membagi unsur-unsur dalam unsur logam dan non-logam. Nah, sifat unsur logam sendiri yang pertama, dia berwujud padat pada suhu kamar, kemudian yang kedua mengkilap jika digosok, yang ketiga merupakan konduktor yang baik, yang keempat dapat ditempa atau direnggangkan, yang kelima dapat menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya, sifat non-logam yang pertama, ada yang berupa zat padat, cair atau gas pada suhu kamar, kemudian tidak mengkilap jika digosok, yang ketiga bukan konduktor yang baik, selanjutnya umumnya non-logam itu bersifat rapuh terutama yang berwujud padat, dan yang terakhir non-logam bukan penghantar panas yang baik. Selanjutnya, teori yang kedua menurut Johann Wolfgang Dobreiner, di mana ia mengemukakan bahwasannya unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur yang disebut dengan triade. Nah, berikut ada beberapa jenis triade. Yang pertama, triade litium, natrium, dan kalium. Selanjutnya ada triade kalsium, strontium, dan barium. Yang terakhir ada triade klor, brom, dan iodium. Selanjutnya yang ketiga ada John Newlands, di mana unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatif, sehingga unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8 yang biasa kita disebut dengan hukum oktav. Berikut dapat dilihat tabel unsur menurut hukum oktav. Selanjutnya yang keempat, teori dari Dmitri Mendeleev, di mana ia menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu jalur vertikal yang disebut dengan golongan dan berdasarkan kenaikan massa atom relatif yang ditempatkan dalam satu lajur horizontal yang disebut dengan periode. Pada presentasi di bawah ini dapat dilihat tabel yang dikemukakan oleh Mendeleev. Yang kelima, menurut Henry Moseley, ia mengemukakan bahwa sifat-sifat unsur ditentukan oleh nomor atom, sehingga keperiodikan sifat fisika dan kimia unsur disusun berdasarkan nomor atomnya. Teori dari Henry Moseley ini adalah teori yang kita gunakan pada sistem periodik unsur yang sekarang. Dan pada gambar di bawah ini dapat dilihat adalah tabel yang disusun oleh Moseley. Selanjutnya, dalam sistem periodik unsur ada sifat-sifat yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada logam dan logam. Pada sistem periodik unsur logam itu terletak pada sebelah kiri dan unsur non-logam terletak pada sebelah kanan. Nah, kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat kelogamannya itu berkurang atau semakin bersifat non-logam.
Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat kelogamannya itu semakin besar. Sifat yang kedua yaitu titik leleh dan titik didih. Unsur logam pada suatu golongan dari atas menuju bawah, titik didih dan titik leleh akan semakin rendah. Sedangkan untuk unsur non-logam akan semakin tinggi. Pada satu periode dari kiri menuju kanan, titik leleh naik hingga maksimum pada golongan 4A, lalu turun secara teratur. Sedangkan untuk titik didih naik terus hingga maksimum pada golongan 3A, lalu turun dengan teratur. Sifat selanjutnya yaitu jari-jari atom. Ada kecenderungan jari-jari atom pada satu periode dari kiri ke kanan akan semakin pendek, sedangkan jari-jari atom unsur segolongan dari atas ke bawah akan semakin panjang. Nah, selanjutnya sifat keelektronegatifan. Sifat keelektronegatifan unsur berdasarkan golongan semakin ke bawah semakin kecil elektronegativitasnya. Dan berdasarkan periode, semakin ke kanan semakin besar keelektronegativitasnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu golongan dan apa itu periode. Golongan adalah suatu penempatan unsur dalam satu jalur vertikal. Nah, golongan tersendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A itu biasanya disebut dengan golongan utama, dan golongan B itu biasanya disebut dengan golongan transisi. Golongan A itu terdiri dari golongan 1A, 2A, hingga golongan 8A. Nah, adapun penamaan khusus untuk masing-masing golongan utama. Yang pertama, golongan 1A disebut dengan golongan alkali. Kemudian golongan 2A disebut dengan golongan alkali tanah. Selanjutnya golongan 7A disebut dengan golongan halogen. Selanjutnya golongan 8A disebut dengan golongan gas mulia. Kemudian untuk golongan ketiga A sampai dengan golongan 6A itu diberi nama sesuai unsur yang ada pada golongan tersebut. Selanjutnya yaitu periode. Periode adalah penempatan unsur dalam satu jalur yang horizontal. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di sistem periodik unsur. Sebelum itu, kita akan membahas tentang kelimpahan unsur di alam. Kelimpahan unsur-unsur di kulit bumi. Yang pertama ada oksigen, kemudian ada silikon, aluminium, besi, dan yang lainnya sesuai dengan persentase yang ada di kulit bumi. Dapat dilihat pada tabel di layar. Selanjutnya kita akan membahas golongan yang ada di sistem periodik unsur. Yang pertama ada golongan 1A atau yang disebut dengan golongan alkali. Unsur golongan alkali itu ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Logam alkali merupakan golongan logam yang paling reaktif sehingga selalu ditemukan di alam dalam bentuk senyawanya. Kereaktifannya meningkat dari litium ke fransium. Senyawa-senyawa logam alkali umumnya mudah larut di dalam air. Nah, logam-logam alkali ini bersifat lunak, ringan, dan mempunyai titik leleh dan titik didih yang relatif rendah. Unsur dari logam alkali itu juga dapat diidentifikasi dengan uji nyala, di mana masing-masing unsur akan memberikan warna nyala yang khas. Contohnya seperti unsur litium memiliki warna khas merah, natrium berwarna kuning, kalium berwarna ungu muda, rubidium berwarna ungu, dan cesium berwarna biru. Selanjutnya ada manfaat dari golongan 1A. Yang pertama logam litium.
Logam litium itu biasanya digunakan sebagai pengisi baterai litium dan penambah daya tahan korosi aluminium. Yang kedua ada logam natrium sebagai pendingin reaktor nuklir dan pengisi lampu jalan raya. Yang ketiga ada natrium hidroksida sebagai pembuatan sabun dan kertas. Selanjutnya ada natrium klorida sebagai garam dapur dan pengawet makanan. Dan yang terakhir ada NaHCO3 sebagai soda kue. Selanjutnya yaitu ada golongan 2A atau biasa disebut dengan golongan alkali tanah yang memiliki unsur ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Logam alkali tanah juga dapat bereaksi dengan air membentuk basa, tetapi lebih lemah dari logam alkali. Logam alkali tanah juga tergolong logam reaktif, namun kereaktifannya kurang jika dibandingkan dengan logam alkali seperiode. Kemudian, senyawa dari logam alkali tanah umumnya sukar larut dalam air dan banyak ditemukan di bawah tanah atau di dalam bebatuan di kerak bumi. Golongan 2A atau golongan alkali tanah ini dapat diidentifikasi dengan uji nyala yang akan memberikan warna khas pada setiap unsur. Contoh seperti unsur berilium akan memberikan warna nyala putih, magnesium berwarna putih, kalsium berwarna jingga, strontium berwarna merah, dan barium berwarna hijau. Selanjutnya ada manfaat dari golongan 2A. Yang pertama ada magnesium hidroksida sebagai obat mah, kemudian ada kalsium hidroksida sebagai pengolahan air dan pembuatan soda, kemudian ada kalsium karbonat sebagai bahan pembuatan beton, batu bata, dan marmer, dan yang terakhir ada kalsium monoksida yang dapat digunakan pada industri besi, semen, soda, maupun kaca. Selanjutnya ada golongan 8A atau gas mulia. Unsur-unsur pada golongan 8A itu ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Gas mulia pada suhu ruang wujudnya berupa gas dan sifatnya sangat stabil atau sukar bereaksi. Oleh karena itu, sifatnya yang stabil di alam, gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia itu memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Selanjutnya, adapun manfaat dari golongan 8A. Yang pertama, ada unsur helium sebagai pengisi balon udara yang ringan, unsur neon sebagai pengisi tiup lampu, reklame, dan TV tabung. Kemudian ada unsur argon sebagai pengisi tiup lampu dan bola lampu dengan kawat tungslen. Kemudian ada unsur kripton sebagai pengisi lampu fluorens, merkusuar, dan runway pada bandar udara. Selanjutnya ada unsur xenon sebagai lampu blitz pada kamera. Dan yang terakhir ada unsur radon yang digunakan sebagai terapi radiasi penderita kanker. Nah, selanjutnya ada golongan 7A atau yang biasa disebut dengan golongan halogen. Unsur-unsur dari golongan halogen ini ada fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Di alam, unsur-unsur halogen itu ditemukan dalam bentuk molekul unsur diatomik seperti F2, Cl2, Br2, dan I2. Titik leleh dan titik didih halogen meningkat seiring dengan kenaikan nomor atomnya. Pada suhu kamar, fluorin dan klorin berwujud gas. Kemudian bromin berwujud zat cair yang mudah menguap, sedangkan iodin berwujud padatan yang mudah menyublim. Selanjutnya untuk fluorin itu berwarna kuning muda, klorin berwarna kuning kehijauan, bromin berwarna merah kecoklatan, iodin padat berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu.
Nah, dari semua golongan yang ada pada golongan halogen ini, itu berbau menusuk dan bersifat racun. Selanjutnya ada manfaat dari golongan halogen. Yang pertama ada HF sebagai sketsa pada kaca, kemudian ada natrium bromida sebagai obat penenang, kemudian ada CH3Br sebagai bahan pemadam kebakaran, dan yang terakhir ada NaClO sebagai pemutih pakaian. Selain golongan, kita juga akan membahas tentang periode. Yang pertama, kita akan membahas logam pada periode ketiga. Logam pada periode ketiga memiliki unsur yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, kemudian ada sulfur, klorin, dan argon. Manfaat dari logam periode ketiga ini yang pertama ada KAlSO4 sebagai penjernih air, kemudian ada Si sebagai bahan baku komputer atau kalkulator, kemudian ada asam sulfat sebagai pengisi aki dan bahan peledak, kemudian ada NH42SO4 sebagai bahan pembuatan pupuk Za. Selanjutnya yaitu periode keempat. Periode keempat ini biasanya kita sebut dengan logam transisi. Unsur-unsurnya itu ada skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Unsur logam transisi bersifat reduktor dengan titik leleh dan titik didih yang umumnya relatif tinggi. Selain itu, unsur-unsur transisi umumnya memiliki beberapa bilangan oksidasi yang dapat membentuk ion kompleks dan senyawa kompleks. Adapun manfaat dari logam transisi ini, yang pertama ada logam kromium sebagai penyepuh dan pelapis logam, kemudian ada mangan dioksida sebagai pengisi baterai kering, selanjutnya ada logam nikel sebagai pembuatan baja yang tahan karat, dan yang terakhir ada logam seng sebagai atap seng dan bahan pembuatan alat elektronik. Nah, kita sudah di penghujung materi tentang sistem periodik unsur dan kimia unsur. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.